hapus semuanya, saya ganti reactive functional component export import aja. Nah, kayak gini. Oke guys, udah, ini kosong, tinggal teks aja di sini. Saya buatkan satu folder src. Kemudian di dalamnya saya bikin folder script. Nah, si app ini saya mau pindahin ke folder src. Udah, error dia. Yes. Oke, balik lagi. Di dalam script ini saya akan tambahkan satu file lagi namanya atau bahasa Indonesia deh, depan.jse. Saya siapkan dulu reactive functional component style sheet karena di sini nanti ada stylingnya. Simpan dulu. Oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi, detail.js komponen style sheet. Ya udah, dia udah simpan. Yang ini kalau biar nggak ada nama. Oke. Nah, selanjutnya ini namanya CLS CD Quran. Nah, jadi saya buka dua ini ya, pakai CMD sama apa nih namanya, PowerShell. Yang CMD nanti saya buat install. Di sini saya butuh reactive navigation. Jadi saya akan implementasikan React Navigation. Ini kita copy, paste ke sini, install. Kita tunggu. Nah, kenapa saya butuh React Navigation? Karena nantinya kita akan ngambil dari API yang ada di sini, yaitu kita akan menampilkan data surat dan detail surat. Nah, di sini ada struktur yang sudah diinformasikan. Strukturnya kayak gini, /API versi 2 surat. Nah, ini implementasi. Kalau tidak kelihatan, nah Quran ya /API versi 2 maka akan menampilkan data. Kalau berdasarkan yang di bawah, nah ini dia pakai nomor nih. Nomor di sini artinya dia merupakan nomor dari tujuan, nomor surat. Contoh kalau saya di sini saya slash angka 2 misalnya, maka hasil datanya nanti adalah data surat kedua. Gitu. Nah, ini dia sudah dapat, yaitu Al-Baqarah dengan jumlah ayat 280. Tempat turun nanti arti sapi. Dan ini adalah ayat-ayatnya di bawah. Nah, kita tidak akan bahas si suratnya, kita akan bahas bagaimana cara mengimplementasikan ini nanti. Kalau sudah selesai, ini ada warning, tinggal ditunggu aja ya. Ini masih berputar-putar
Selanjutnya sambil lalu kita siapkan ini tentang dependensi, ambil yang React Native biasa karena saya tidak menggunakan Expo, saya akan copy yang ini. Oke. Nah, di sini akan ada error-error nih, karena dia melakukan refresh pada saat dia install. Dulu. Oke, udah selesai. Nah, ini error, pasti error gitu. Selanjutnya yang di copy tadi kita kopikan ke paste ke sini, kemudian install lagi. Selanjutnya kita balik ke dokumentasinya, kita masuk ke Hello React Navigation dulu dan kita ambil dokumentasi. Oke. Sambil menunggu yang ini juga kita tunggu. Nah, ini dia sudah selesai. Kita paste lagi, native stack-nya kita install. Di sini saya mulai dari awal. Kenapa? Supaya kalian tahu prosesnya kayak gimana dan supaya kalian juga tahu bahwasannya gampang. Oke, ini sudah selesai. Empat dependensi sudah diinstal, artinya tinggal kita jalankan ulang yang di sini supaya error-error ini enggak muncul lagi. Stop dulu, Ctrl C ya, Ctrl C, yes, dan jalankan npm run Android. Nah, karena kita install dependensi, jadi harus diinstal ulang ke dalam handphone kita. Nah, proses ini kemungkinan kan dia download ini ya Pak, ini dia kenapa nih? What's wrong? Oh, NDK guys. Sekian did not have source for this file. Saya coba cek dulu di SDK Manager-nya. Saya pakai Android Studio, jadi nggak pakai Command Line Tool. Kalau kalian pakai Android Studio, kemungkinan sama cara ceknya. Celakanya kalau pakai Android Studio kayak gini, ini lemot karena dimakan sama grafik ini. SDK. Oh, di sini MD6 26. Nah, ini dia belum ya, belum terdownload. Jadi saya harus download dulu guys. Oke. Buset. Ini kayaknya lama, tapi gak apa-apa. Saya akan lanjutkan codingannya saja ya, sebelum ini bisa digunakan supaya kalian tahu prosesnya. Oke. Si app.jsx ini kita akan menggunakan apa yang sudah diinstal sebelumnya, yaitu import navigation container. Nah, ini navigation container. Kemudian kita import create native stack navigator. Oke, jadi ini masih abu-abu karena belum digunakan. Sekarang kita coba ganti yang ada di sini jadi navigation container. Native script container. Nah, ini harusnya bukan ini, harusnya yang ini. Navigation container. Oke.
Kemudian yang trip native stack ini kita jadikan variabel dulu, variabel stack. Oke, jadi kayak gini ya. Kemudian di sini itu stack dot navigator, dan di sini stack dot script. Kita beri nama di sini depan. Komponennya adalah komponen depan. Oke, sudah diimport di sini. Kemudian kita panggil lagi apa? Name-nya adalah detail. Komponennya adalah detail. Udah nih, jadi pengaturan untuk halamannya ini udah jadi ya, udah jadi. Tinggal bagaimana caranya sekarang untuk yang depan ini kita jadikan halaman utamanya. Itu kita mengkoneksikan dengan API. Nah, yang akan kita gunakan yang pertama kita tambahkan di sini koma dalam kurung awal, yaitu use state dan use effect. Jadi kita menggunakan dua fungsi ini. Nanti yang akan kita gunakan pertama kali adalah use state. Nah, di sini kita bikin variabel terlebih dahulu, di mana di dalamnya ada variabel data dan fungsi dari data itu sendiri, set data. Saya beri nama set data, yang mana ini destruktor dari use state. Nah, ini tipe defaultnya adalah array. Oke, kayak gini guys. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan saya perpisah dulu sekali. Nah, jadi ini warnanya aja udah berbeda ya. Di sini disebut sebagai variabel biasa. Di sini variabel biasa. Yang ini adalah fungsi, gitu. Yang ini fungsi untuk mengirim atau merubah nilai ke dalam variabel data, gitu. Nah, data ini nilai awalnya adalah kurung kayak gini, artinya dia array aja. Kenapa array? Karena data dari API itu bentuknya array. Selanjutnya saya akan bikinkan sebuah fungsi di sini, namanya fungsi ambil data. Oke. Yang mana fungsi ini nanti menggunakan konsep async await, asinkronus. Di dalamnya karena dia asinkronus, saya menggunakan konsep try and catch. Di sini saya nanti akan tampilkan error jika ada. Nah, di sini proses ambil data. Kita dulu. Nah, jadi try and catch itu kayak gini. Saya intip dulu, ada proses enggak? Ada link sedikit 4% dari 600 MB. Ya udah ditunggu aja sambil ngoding. Ini panjang soal. Nah, selanjutnya ini proses ambil data ini kita bikinkan variabel di sini. Misalkan nama variabelnya adalah hasil. Ya, apa ya? Bukan hasil. Data API await
Cara bacanya adalah sambil menunggu ambil data gitu. Kemudian kalau berhasil simpan ke variabel data API. Nah, ambil datanya dari mana? Dari sini guys. Kita akan menggunakan API yang ini. Jadi saya ambil dari sini, Ctrl C, kemudian taruh di sini. Yang akan saya ambil adalah data surat terlebih dahulu. Oke, nah, kayak gini. Kalau sudah berhasil ini, di sini ada datanya, berhasil atau enggak gitu ya. Kalau enggak, karena dia akan error. Ini akan jalan kalau tetap prosesnya berhasil. Nah, kita bikinkan satu variabel lagi, cons hasil sama dengan await di sini dari data API.json. Apa sih ini? Jadi proses di sini data yang diperoleh ini, data API ini diubah ke dalam bentuk JSON. Nah, sambil menunggu wait. Kalau sudah disimpan ke variabel hasil dan kemudian selesai sudah kita return set data. Nah, ini sudah digunakan yang set data di sini. Set data artinya kita akan melakukan pengisian data ke dalam variabel data di sini. Diisi dengan apa? Diisi dengan hasil. Kayak gitu. Gitu guys. Nah, ini proses pengambilan datanya udah jalan nih. Gitu. Nah, selanjutnya karena ini sebuah fungsi itu nggak bakalan jalan kalau tidak ada aksi atau nggak ada trigger. Nah, bagaimana caranya supaya fungsi ini ketika halamannya di-load dan jalan, kita gunakan use effect. Use effect ini merupakan fungsi juga, tapi di dalamnya berupa fungsi. Jadi dia fungsi yang jalan dalam fungsi. Nah, kayak gini. Jadi sekarang si ambil data ini kita ambil di sini. Nah, kayak gitu guys. Supaya ketika halaman ini digunakan nanti jalan. Cuman use effect ini ada parameter berikutnya, yaitu sebuah array. Karena data yang kita set di sini array, di sini juga array, supaya enggak mengulang-ulang. Jadi dia hanya ngambil sekali. Nah, proses ini udah nih. Jadi di dalam data ini, kalau proses yang ini berhasil, itu di dalam data ini ada datanya guys. Tidak ada datanya. Tinggal nanti jika ada error, kita akan menampilkan apa? Nah, di sini kita ke konsol aja. Konsol.log isinya error. Jadi kalau ada error kita tampilkan ke dalam konsol. Konsol itu yang mana? Yang ini. Nah, ini kan kalau ada error, nah ini ditampilin kayak error. Nah, kita sambil menunggu yang ini. Ini panjang banget. Baru 11%. Oke. Nah, data yang yang sudah diambil ini kan belum ditampilin ke sini. Masih belum tampil, artinya ke layar handphone nantinya nggak tampil guys. Nah, supaya tampil kita buatkan di sini gunakan namanya scroll view. Kita ambil scroll view. Jadi kita ganti yang ini, kita ganti jadi scroll view. Scroll view. Kenapa scroll view? Karena data surah kan banyak tuh, 114, nggak mungkin selayar gitu. Nah, jadi dia pasti list ke atas ke bawah supaya bisa di scroll kita pakai scroll view.
kemudian di sini kita akan ambil variabel data ini. Caranya pakai kurung awal, kemudian panggil data. Kalau sudah dipanggil kayak gini, di sini sudah nggak abu-abu lagi guys. Cuman bukan kayak gini, ini hanya untuk ngecek. Saya pakai ternary operator istilahnya data.data. Nah, dot map. Apa sih ini? Domain. Kita dulu. Nah, disinilah sebenarnya kalian harus belajar guys, belajar JavaScript karena di sini kemampuan kalian tentang logika itu diuji. Pakai mobile bisa lebih cepat. 600 MB. Lumayan. Di sini ada jaringan internet yang lebih cepat enggak sih? Atau ada yang bawa? Nah, jadi cara baca seperti ini, data and data. Kalau kalian belajar tentang perbandingan, N itu artinya kalau nanti sama-sama benar, maka prosesnya jalan. Kayak gitu. Nah, jadi proses di sini itu antara data yang di sini dengan yang di kanan, di kiri dan di kanan, itu dia menunggu dulu baru jalan. Menunggu sama-sama benar, sama-sama true. Nah, pertanyaannya, apa sih data.data? Pertama, lihat dari warna yang ada di sini. Warna di sini, data yang di sini dengan yang di sini sama guys. Dengan yang di sini juga sama. Artinya dia itu adalah sesuatu yang sama. Paham ya? Dari sini ya. Nah, data berikutnya, jadi gini. Kita kan ngambil data ke sini. Gitu. Ke alamat ini, di dalam sini itu ada key data yang value-nya nanti objek banyak gitu. Ada key data, nilainya objek. Nah, data inilah yang tadi kita akses di sini gitu. Makanya data artinya di dalam ini ada sebuah nilai namanya data gitu. Kemudian dot map ini akan di mapping. Apa yang akan di mapping? Di mapping itu artinya kita mapping itu apa ya bahasa Indonesia? Kita tempat-tempatkan. Apa sih yang akan di mapping? Nilainya adalah item dan indeks. Saya kasih item dan indeks kayak gini. Indeks. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia ribet guys. Nah, ini berupa fungsi kayak gini ya. Nah. Sorry. Ini bukan ini enggak ya? Ya. Ini item indeks. Nah, ini. Kemudian karena ini fungsi yang punya parameter itu harus memberikan sesuatu. Nah, sesuatu di sini saya akan memberikan teks yang ini. Saya simpan dulu. Nah, jadinya kayak gini guys. Return. Yang akan kita ubah nanti adalah yang nama depan ini, teks ini. Jadi teksnya itu kita ganti menjadi item dot data yang ada di sini apa?
nama. Jadi saya akan mengakses algoritma Arabnya, yaitu nama. Jadi tadi ya item dot nama. Maka nanti saya akan dapat teksnya gitu. Jadi item ini adalah nilai yang ada di dalam data ini disebut sebagai item gitu. Jadi ini item-item semuanya. Nah, indeks itu apa? Indeks itu urutan. Urutan dari apa? Dari data-data ini gitu. Ini kan datanya banyak. Yang ini saya akses ke sini aja, surat. Ini datanya banyak guys. Nah kayak gini nih. Ini item, ini namanya, ini satu item, ini satu item, ini item. Jadi per objek ini namanya item. Di dalam item bisa jadi ada objek lagi. Nah ada nilai, yaitu nama, Latin. Nah indeksnya itu per satu ini dia kan urutannya dari atas ke bawah. Indeks itu pasti dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, buat apa sih indeks ini? Nanti di sini kita harus kasih yang namanya key, nilainya itu adalah indeks supaya enggak error. Nah, kayak gitu guys. Nah, sampai sini ini harusnya sudah tampil. Nah, jadi prosesnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kita bikinkan penyimpanan data, kemudian kita bikinkan fungsi untuk pengambilan data, yang mana di sini fungsinya menggunakan asinkronus. Di dalamnya ada try and catch, di mana dia akan mencoba terlebih dahulu pengambilan data. Kalau berhasil, di sini akan melakukan set data ke dalam variabel atau ke state data. Kalau ada error, ditampilkan di sini errornya. Nah, supaya fungsi ini jalan, kita panggil dia di dalam use effect gitu. Kalau nggak jalan, berarti ada datanya dan berhasil, maka kita looping datanya di dalam view atau di dalam komponennya. Caranya di sini di mapping. Yang di mapping itu adalah datanya atau item dan indeksnya. Maka ditampilkanlah atau di return itu di sini item bernama, karena kita per itemnya punya key nama Latin. Oke? Nah ini sampai sini. Tapi nanti tampilnya hanya teks aja. Bagaimana kalau teksnya ini bisa disentuh, misalkan terus membuka detail suratnya. Nah ini kita harus tampung ke dalam touchable opacity. Nah di sini di dalam returnnya harusnya kayak gini guys. Ini harusnya ada burung berawal. Nah burung berawal ini butuh kalau apa namanya ya, komponennya ini itu ada di dalam komponen. Contohnya saya gunakan touchable opacity. Kayak gini guys. Simpan. Jadi dia butuh burung kayak ini, bukan burung berawal. Nah, kalau terdiri dari beberapa komponen yang bentuk kayak gini, maka key-nya itu bukan di dalam sini, tapi di luar sini. Yang ada di sini. Key-nya itu harus ada di paling luar. Karena dia akan menghitung berdasarkan ini pembungkusnya. Oke? Nah, ini sudah menjadi sebuah teks yang bisa diklik nantinya. Gitu. Di sini sebelumnya kita sudah punya yang namanya screen. Kita sudah atur screennya. Di sini ada depan dan detail. Berarti dari depan ini sudah bisa pindah ke halaman detail. Nah, di sini kita berikan parameter navigation. Oke. Supaya apa? Supaya bisa menggunakan on press di sini. Kita arahkan
ke navigation dot navigate. Dia arahkan ke halaman detail. Oke, jadinya kayak ini. Sehingga kalau teks ini nanti diklik, dia akan berpindah halaman ke halaman detail. Nah, di halaman detail proses pengambilan datanya nanti sama kayak gini. Bedanya adalah di sini. Ini kalau menampilkan data surat, kalau mau menampilkan detail surat tadi pakai slash nomor. Nah, nomor tadi, nomor-nomornya dapat dari mana? Tadi. Gitu. Di dalam on-press navigate ini juga bisa mengirimkan sebuah parameter, guys. Parameternya ditulis di dalam kurung kurawal di sini. Contohnya yang akan kita kirim itu nomor halaman, nomor surat ya. Jadi kita bisa bikinkan di sini no surat. Dengan di sini item dot nomor. Nah, nomor di sini datang dari mana? Dari datanya. Nah, ini kan ada nomor 1, terus di bawahnya ada nomor 2. Nah, itu dia, guys. Jadi kita item dot nomor dikasih nama no surat. Nah, kayak gini. Makin jelimet kan? Iya. Nanti di halaman detail ini kita yang no surat ini yang akan kita tangkap supaya bisa ngambil data lagi. Oke. Prosesnya yang ada di sini sama, guys. Proses pengambilan datanya. Saya copy aja. Nah, jadi di sini nanti prosesnya sama. Saya simpan. Ini prosesnya sama. Cuman di sini akan merah-merah karena belum dipanggil. Kita panggil use state dan use effect. Nah, yang nggak ada ini datanya. Di sini yang perlu kita tambahin. Jadi tambahnya adalah slash nomor. Nah, nomor ini yang harus kita ganti dari data yang dikirim di sini, yaitu no surat. Bagaimana cara menangkap no surat itu? Di sini kita bikinkan variabel const, misalkan apa namanya ya, kayak gini, no surat. Dia datang dari sebuah parameter. Kalau datang dari sebuah parameter, ini saya kasih parameter dulu namanya row. Nah, di sini row dot para kayak gini. Sehingga sekarang di sini bisa diganti menjadi plus no surat. Nah, kayak gini. Ini udah sampai sini, guys. Kalau apa namanya ini kenapa merah? Ambil data. Kalau tidak ingin apa namanya menulis seperti ini, ada cara yang lebih bagus. Jadi loopnya itu jadi lebih bagus. Kita ganti tanda kutip di sini menjadi backtick. Kalau kalian nggak ngerti backtick, ini saya hapus dulu. Hapus. Nah, ini saya ganti backtick. Nah, ini namanya backtick. Backtick itu ada di keyboard di bawahnya escape. Jadi koma tapi miring. Nah, ini namanya backtick. Nah, di sini saya kasih tanda $, kurung kurawal, dan saya tulis no surat. Nah, jadi kayak gini, jadi bagus, guys. Ini lebih elegan. Dan nih, tinggal proses berikutnya sama kayak di sini. Kita mau di loopingnya kayak apa? Kayak gitu. Kalau sama ya udah, tinggal kita
tampilin ya. Nanti on press, jangan pakai touchable opacity. Cara penampilannya yang di sini ini tinggal di mapping data, and di sini data.map kayak gini. Kemudian di sini item index saya kecilkan kayak gini. Kemudian kita return ya. Ini saya cut taruh sini. Ini saya ganti jadi item dot nama. Jadi prosesnya itu akan sama ya. Dan di sini ada key dengan isi index. Nah, kayak gini guys. Ini udah apa ya? Udah selesai nih. Nanti kalau berhasil maka tampil datanya. Prosesnya selesai. Tinggal di styling. Styling kalian mau nampilin stylenya kayak apa. Nah, ini prosesnya sama. Makanya proses di sini menentukan keberhasilan pengambilan datanya. Kalau di sini berhasil, maka di sini nanti akan berhasil. Kayak gitu. Set 43%. Tinggal 60% lagi. Oke, kalau tidak cukup nanti ya ini dipahami aja. Ya. Ini prosesnya, proses pengambilan data. Saya sudah sampaikan satu-satu kayak gimana hasil prosesnya dan caranya kayak gitu. Ini implementasi dari batch ya, pengambilan data menggunakan yang hook. Kenapa? Jadi kalau kalian lagi jalanin kayak gitu terus ketemu error, dibaca errornya. Biasanya di dalam warningnya itu sudah ada clue-nya. Tapi masih merah apa nih? OneDrive, guys. Jadi kalau lagi connect ke internet, kemudian kalian nyimpen ke OneDrive, saya kan nyimpennya ke cloud nih. Jadi ini ada masalah karena di cloud saya itu ternyata datanya masih disimpan ke cloud gitu.
Nah ini masih prosesnya masih nyimpen dia, jadi dianggap nggak ada. Ini prosesnya masih nyimpen nih banyak. Ini bermasalah. Oke deh, nanti saya selesaikan dulu ya. Ini kalau ini selesai bisa saya cocokin hasilnya, tapi insya Allah ini benar nih sudah nih ya. Karena sebelumnya di kelas yang lain ini sudah saya uji dan jalan normal.
data ini akan mengembalikan JSON datanya, kemudian di sini langsung data .map gitu aja. Sama kayak tadi, cuman sekarang React Native nggak mau kayak tadi, dan ini hasilnya ini tapi kecil-kecil ya. Nah, saya coba kasih ini dulu, apa namanya, style dot apa namanya, judul. Di judul di sini font size adalah 24. Nah, ini udah kelihatan, tapi ngumpet. Nah, ini saya geser dulu di sini. Ini dia katanya, dan ini bisa harusnya bisa di scroll. Jadi kenapa kecil? Scroll view-nya, oh ini masih ini ya. Coba saya buat ulang dulu. C ya. Nah, ini sudah bisa di scroll dan ini bisa diklik. Nah, ketika diklik, nah ini dia error karena konsepnya kayak tadi. Di sini harusnya hasil data kayak gini, dan di sini udah data dan map aja. Nah, ini sudah nggak ada error, cuman yang di detail belum kita ini ya, tampilkan kayak apa datanya. Meskipun di sini sudah tampil, tapi nggak perlu kan. Nah, data map is a function. Ini nanti kita cek lagi karena ini datanya satu. Ya, ini yang akan dipanggil itu yang mana? Ini misalkan satu data.ayat. Data.ayat di sini. Data.ayat karena ayatnya yang banyak, kemudian teks Arab. Jadi gini ya. Di sini data.ayat. Di sini tampilannya teks Arab. Kita lihat strukturnya ayat teks pakai KS. Nah, coba. Nah, ini dapat. Dapat. Nah, kita udah bikin aplikasi Al-Quran gitu ya, bisa dikembalikan misalkan Al-Fatihah. Nah, ini dia, cuma kecil-kecil nih. Nah, kayak gitu struktur penulisannya. Kalau di sini hasil.ayat, data.ayat. Kenapa? Karena struktur datanya di sini data ayat gitu. Nah, kita akan looping ayatnya yang banyak. Kalau yang di sebelumnya, yang di sini itu hanya data aja yang di looping. Makanya data hasil data yang di sini. Nah, ini kalau bahasanya kita sih melempar data. Melemparnya kemana? Ke sini. Nah, itu dia guys caranya ya. Nah, ini tinggal di apa namanya, di desain, dikasih styling. Misalkan di touchable opacity-nya ini dikasih style supaya kelihatan nanti box text. Di sini
margin, padding horizontal, vertical. 10. Oh, ini malah ke atas ke bawah. Horizontal. Horizontal. Jadi ada jarak nih di sini. Kemudian kita garisin aja margin, bukan margin, apa namanya, border bottom bit. Nah, jadi ada ini ya, ada garis-garis. Tapi kalau diklik, nah, gitu guys. Kan kita bisa bikin Quran ala kita, bukan bikin Qurannya, aplikasi. Nah, nih, jadi ada penyesuaian. Kenapa ada error tadi itu karena ya ini, apa namanya, ternyata kita harus mengirimkan langsung bentuk objeknya gitu ke dalam variabelnya, karena di sini sudah array. Jadi yang ditampung itu sudah harus berupa. Makanya setelah ini isinya array. Nah, di sini langsung bisa data.map. Paham ya? Oke, tinggal dicoba-coba teman-teman. Nanti ini codingnya, kalau kalian perlu ntar mau ngambil gambarnya silakan diambil, atau kalian mungkin yang cara pakai belajar pakai memahami, tinggal dilihat aja. Oke, itu aja dari saya buat hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Jangan lupa like dan